Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nurul Makfira dengan NIM 23085014027 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen utama dalam sebuah drone dan Betaflight. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya drone itu. Drone itu adalah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dengan menggunakan remote, dan drone itu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah teman-teman, untuk menerbangkan sebuah drone biasanya digunakan itu ada namanya controller remote, di mana controller remote ini dilengkapi dengan joystick atau bahkan aplikasi seluler yang terhubung dengan drone melalui sinyal radio ataupun wifi. Dan beberapa drone juga dilengkapi dengan fitur pemrograman yang dilakukan secara otomatis. Jadi itulah pengertian dari drone dan alat yang digunakan untuk menerbangkan sebuah drone. Jadi teman-teman sudah tahu kan? Kemudian kita akan masuk ke dalam komponen-komponen utama dalam sebuah drone. Yang pertama itu ada frame. Frame itu adalah rangkaian atau struktur dasar untuk menyusun kerangka fisik dari drone itu. Dan frame ini digunakan untuk menyatukan komponen lainnya seperti motor, kemudian ada baterai, dan ada kontrol penerbangan. Frame biasanya terbuat dari karbon serat yang ringan untuk menjaga berat drone tetap ringan dan rendah agar bisa menopang bebannya selama penerbangan. Itu adalah pengertian dari sebuah frame. Yang kedua, ada motor brushless, di mana motor brushless adalah jenis motor elektrik yang tidak menggunakan sikat untuk mengatur arus listrik ke kawat pada rotor. Mereka biasanya digunakan ke drone karena memiliki keuntungan yang efisiensi kekuatan dibandingkan dengan brush head tradisional, sehingga motor brushless lah yang digunakan. Kemudian yang ketiga itu ada video transmitter. Transmitter video adalah perangkat yang bertugas untuk mengirimkan sinyal pada kamera yang terpasang di drone ke pengendali layar di monitor di darat. Ini memungkinkan operator untuk melihat secara langsung kamera yang terpasang di drone saat mengendalikannya. Itu adalah penjelasan tentang video transmitter pada komponen drone. Kemudian ada yang keempat, yaitu kamera. Kamera dalam sebuah komponen drone adalah perangkat yang digunakan untuk merekam sebuah gambar atau video dari udara. Ini memungkinkan operator untuk mengambil gambar dari ketinggian secara konvensional atau untuk mengambil gambar
rekaman video yang sulit dijangkau secara konvensional. Adalah perangkat yang berfungsi untuk menerima sinyal dari pemancar atau transmitter atau pengendali jarak jauh. Receiver ini mengkonversi sinyal radio yang diterima menjadi perintah ke controller atau flight controller, sehingga memungkinkan pengendali pada drone dan pilot dari jarak jauh. Itu adalah penjelasan dari receiver. Kemudian kita masuk yang keenam, itu ada propeller. Propeller adalah perangkat yang berputar dengan kecepatan tinggi sesuai gaya yang dibutuhkan, dan propeller menghasilkan dorongan atau daya yang diperlukan untuk drone supaya bisa terbang. Itu adalah penjelasan dari sebuah propeller. LiPo atau baterai adalah singkatan dari lithium polymer, yaitu tipe baterai yang sering digunakan di dalam drone. Baterai ini ringan dan memiliki kepadatan yang tinggi, membuatnya ideal untuk digunakan oleh perangkat yang memiliki daya yang tinggi seperti drone. Itulah penjelasan dari LiPo atau baterai. Next, flight controller adalah komponen utama dalam sebuah drone yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol drone di udara. Kemudian ada ESC atau Electronic Speed Controller. Electronic Speed Controller adalah komponen utama yang penting dalam sebuah drone karena berfungsi untuk mengatur kecepatan motor dan mengubah sinyal dari paparan kontrol penerbangan atau flight controller menjadi arus listrik untuk melakukan manuver seperti naik, turun, belok, melayang dengan stabil. Baiklah, itu semua adalah komponen-komponen dari drone, mulai dari frame sampai electron speed controller. Kemudian kita lanjut ke aplikasi Betaflight. Betaflight ini adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengontrol sebuah pesawat tanpa awak atau drone. Dan tadi kita sudah menjelaskan drone ya. Drone yang berbasis pada kontrol penerbangan atau flight controller. Ini memungkinkan pengguna untuk mengatur penerbangan. Nah, teman-teman, adapun fungsi dari aplikasi Betaflight itu sendiri meliputi pengaturan PID, pengaturan mode penerbangan, pengaturan kalibrasi sensor, dan banyak lagi. Dengan Betaflight, pengguna dapat menyesuaikan drone sesuai dengan frekuensi dan kebutuhan mereka dalam penerbangan. Itulah penjelasan dari saya. Lebih baiknya lagi, teman-teman bisa menginstal aplikasi Betaflight di Play Store. Sekian dari saya tentang
penjelasan dari komponen-komponen utama drone dan aplikasi Betaflight. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.